Bapak dan Ibu, jumpa kembali dengan saya. Kali ini saya akan mencoba membahas terkait dengan sebuah aplikasi yang diberi nama ChatGPT ya. Ini merupakan produk yang dibuat oleh OpenAI, yang dibuat oleh Elon Musk dan kawan-kawan. Kalau Bapak dan Ibu tahu, Elon Musk itu adalah pencipta mobil Tesla ya. Nah, di sini dia membuat sebuah perusahaan dengan basis adalah pengembangan kecerdasan buatan kira-kira. Nah, salah satu produknya adalah ChatGPT. ChatGPT ini ada dua mode, yaitu mode yang beta dengan yang umum seperti ini. Ini adalah mode yang antar muka yang paling familiar untuk dipakai oleh kita sebagai pengguna. Baik, apa itu ChatGPT? Nah, kita bisa berkenalan langsung saja ya dengan ChatGPT ini sendiri, karena dia memang mirip ketika kita ngobrol dengan teman gitu. Jadi kita uh, apa namanya tinggal ketik saja apa yang ingin kita tanyakan. Nah, pertanyaannya pun tidak harus baku. Kita bisa pertanyaan yang kadang-kadang memang pertanyaannya tidak resmi begitu, itu bisa kita lakukan. Dan dia akan menjawab biasanya. Nah, dia ternyata ketika saya tanya apakah bisa bahasa Indonesia, dia menjawab dia bisa berbahasa Indonesia. Nah, ketika ditanya apa yang bisa saya bantu, nah kan begitu ya. Lalu kita tanya siapa dia gitu kan, kita ingin tahu apa sih sebetulnya ChatGPT ini gitu kan. Nah, jadi saya adalah model bahasa dikenal sebagai ChatGPT katanya, dikembangkan oleh OpenAI, berarti untuk menjawab pertanyaan melakukan tugas-tugas berbasis teks begitu kira-kira. Dia jawab seperti itu. Jadi intinya dia memang diciptakan untuk membantu kita, hampir sama dengan Google tapi mungkin lebih sempurna ya, karena dia memang diciptakan seperti robot. Mungkin kedepannya ini akan jadi robot, ini otaknya robotnya kedepannya. Jadi mungkin nanti akan diubah menjadi bahasa lisan. Nah, ini mungkin masih versi tulisannya ya, mungkin ini lagi dalam tahap pengembangan lebih jauh lagi sebetulnya. Nah, terus kita tanya, GPT itu apa? GPT itu singkatan dari apa? Kita pengen tahu itu ya. GPT itu adalah generatif Pre-trained transformer katanya. Adalah model generatif yang dikembangkan oleh OpenAI. Nah, jadi AI ini OpenAI, artificial intelligence. Jadi ibaratnya kecerdasan buatan gitu ya. Nah, di sini dia di GPT ini adalah versi yang ketiga. Bisa GPT versi yang ketiga. Baru di launching kalau tidak salah bulan Desember 2022 yang lalu. Jadi untuk versi 1 dan 2-nya itu sudah dibuat sejak tahun 2014 sebetulnya. Dan ini ada versi yang ketiganya. Jadi kita udah bisa menikmati ya Bapak Ibu. Kalau dulu belum. Nah, sekarang kita udah bisa menikmatinya. Nah, terus siapa pencipta kamu? Nah, kita tanya ya. Pencipta kamu siapa? Katanya, nah ternyata dia diciptakan oleh beberapa para ahli katanya begitu ya. Bapak Ibu bisa lihat nanti. Nah, seperti Ilya ini penciptanya Greg Brockman dan Jack Clark. Nah, ini yang menciptakan GPT sendiri. Terus kita bisa tanyakan apa bedanya kamu dengan Google. Nah, kita tanya seperti ini biar kita tahu ya. Nah, jadi sedang Google begitu yang berbeda. Google mesin pencari. Nah, sedangkan dia adalah model bahasa yang untuk menjawab pertanyaan dan melakukan tugas-tugas berbasis teks lainnya. Mesin pencari Google mencari mengindeks dokumen. Nah, sementara GPT itu mempelajari, menjawab pertanyaan dan jawab kepadanya. Ya. Ini bedanya seperti ini. Jadi kapasitas GPT lebih besar dalam pemrosesan bahasa natural. Jadi ibaratnya lebih kompleks lah tugasnya dibandingkan dengan Google. Terus mana lebih unggul? Nah, kita tanya ya, mana lebih bagus gitu. Ini kita bisa tanya juga terkait dengan pelajaran, pertanyaan pelajaran, atau, atau tentang, dan dia bisa juga mengecek plagiasi, dia bisa juga membuat parafrase, bisa dia lakukan ya. Jadi pokoknya lebih lebih hebat dari manusia lah sebetulnya, karena memang
apa namanya itu, database yang dia miliki sangat besar gitu kira-kira. Nah baik ya ini tentang GPT sudah cukup ya. Jadi kita lihat bandingkan dengan Google juga sudah, keunggulan masing-masing juga sudah. Jadi GPT unggul dalam hal apa, Google juga unggul dalam hal apa, itu dijelaskan sedikit oleh dia sendiri. Nah kita hanya cukup membaca saja sebetulnya begitu. Nanti kalau kedepannya ini mungkin ngobrol. Nah ini cikal bakalnya otaknya robot nih kedepannya seperti itu. Baik kita lanjutkan pertanyaan berikutnya ya. Kamu ini pertanyaan yang sifatnya memerlukan sentuhan hati ya, apakah dia bisa gitu. Ternyata dia menjawab bisa. Nah, ini artinya kita akan uji seberapa besar kemampuan dia dalam membuat puisi ya. Coba kita uji puisi dengan tema cinta misalnya. Coba kita lihat. Nah, bisa kan? Cinta adalah anugerah yang indah yang tumbuh dalam hati kita. Kan cukup lumayan lah ya. Dan ini biasanya dia buat ini bukan copy paste seperti Google ya. Dia apa namanya meramu dari berbagai sumber kayak seperti itu. Saya juga nggak paham cara kerja seperti apa. Tapi intinya memang dia sudah nah ini di sini ya. Ini adalah ada note dari dia nih. Itu adalah contoh puisi yang dapat saya buat dengan tema cinta. Nah, ini kan. Namun ada kata saya buat dengan teman-teman seperti yang saya jelaskan sebelumnya, puisi mungkin tidak seberapa tinggi atau sinar puisi dibuat oleh seorang penyair benar akan lebih indah dan memiliki makna yang lebih dalam. Jadi ini buatannya si ChatGPT ini ya. Jadi ibaratnya apa namanya dia memang cukup cukup bisa memahami lah gitu. Nah terus kita tanya lagi, nah kita tanya dia tahu nggak dengan Indonesia gitu ya. Ya saya tahu Indonesia adalah kepulauan tetap di Asia Tenggara. Nah dia jawab kok bisa. Kita coba tes dia dengan apa namanya dengan itu ya dengan permasalahan problem gitu ya. Dia bisa bisa masalah tidak kira-kira kita tes ya. Misalnya nah, kita tanya masalah Indonesia. Indonesia menghadapi berbagai masalah, berbagai antaranya adalah sebagai berikut kemiskinan. Nah ini katanya Indonesia dianggap miskin nih, kata si ChatGPT ini ya. Terus korupsi, ini juga ternyata dianggap negara kita ini adalah korupsi. Terus infrastrukturnya juga masih kurang memadai. Nah, terus pertambangan dan perubahan iklim juga ini juga menjadi isu buat si ChatGPT ini sendiri ya. Terus pendidikan juga ini masih kurang baik dengan tingkat ini apa terus kekerasan juga ada masuk di sini ya. Banyak juga masalahnya. Terus pekerjaan masih tidak stabil, kurangnya lowongan pekerjaan. Nah, ini juga itu ada beberapa masalah. Kita tanya lagi, mengatasinya bagaimana? Nah, kita tanya sama dia. Jadi pertanyaan kita yang satu dengan yang dua ini kita tidak perlu mengulang lagi ya karena dia akan langsung terkait dengan pertanyaan yang sebelumnya begitu kira-kira. Jadi nyambung lah gitu kira-kira. Nah, inilah kelebihannya. Jadi inilah Bapak Ibu sedikit pengenalan tentang GPT ya. Jadi dia bisa bisa menjelaskan siapa dirinya, kita bisa mencari sumber, referensi, dia juga bisa membuat solusi, mencari berbagai titik permasalahan, solusi dan sebagainya. Jadi cukup cukup lumayan lah. Nanti mungkin yang versi beta itu banyak sekali menu yang akan kita bahas nanti di pertemuan berikutnya. Nanti kita akan bahas chat GPT yang versi betanya ya. Di situ ada banyak sekali menu, kurang lebih ada 24 menu kalau tidak salah. Nah, itu akan kita bahas satu persatu. Mungkin itu Bapak Ibu yang bisa dapat saya sampaikan dulu di pertemuan kali ini. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.